Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 227, Mencari Gunung Sumi yang Suci. Satu demi satu, patung Buddha yang megah menjulang tinggi di langit dan bumi, melampaui 10 zang. Mencapai 100 zang. Beberapa ratus zang. Menatap ke depannya, Huang Xiaolong tidak dapat melihat ujung patung Buddha bahkan di garis cakrawala. Ada 10.000 patung Buddha di alun-alun 1000 berkah, lalu di dalam gua Buddha, ada berapa banyak patung Buddha? Ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan. Huang Xiaolong tercengang setengah mati melihat pemandangan ini. Patung-patung Buddha ini dipahat dalam berbagai bentuk, masing-masing sangat mirip dengan aslinya, seolah-olah masing-masing patung ini padat dalam tubuh mereka yang sebenarnya di bumi. Huang Xiaolong terbang lebih dalam ke gua di atas patung-patung Buddha ini, menggunakan sayap iblisnya. Awalnya, Huang Xiaolong tidak merasakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, matanya mulai melihat 2 kali lipat, pikirannya, hatinya, setiap pikiran, dan napasnya dipengaruhi oleh patung-patung Buddha ini. Setelah terbang kurang dari 1 jam, Huang Xiaolong merasa sangat lelah hingga ia segera berhenti, mendarat di bahu patung Buddha besar dan duduk bermeditasi. Huang Xiaolong menyentuh dahinya, mendapati dirinya basah oleh keringat dan terkejut. Dengan kekuatan siantiannya saat ini, belum lagi terbang hanya sekitar 1 jam, dia bisa terbang sehari semalam dan dia tidak akan merasa lelah, apalagi kelelahan. Tapi sekarang, dia basah oleh keringat. Ini sangat tidak biasa. Perlahan, Huang Xiaolong menyadari kelelahannya berasal dari jiwanya dan bukan karena ki pertempurannya habis. Kelelahan itu berasal dari indera spiritual, jiwa, dan hatinya, terlebih lagi, energi di dalam tubuhnya kacau. Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Huang Xiaolong menjalankan kitab metamorfosa tubuh untuk menyesuaikan kondisinya, secara bertahap menenangkan kekacauan yang terjadi di dalam tubuhnya. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya lagi, sudah tenang, tetapi rasa lelahnya masih ada. Bahkan lebih melelahkan daripada saat ia melawan Xie Putih dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren untuk memperebutkan gelar juara. Meski begitu, Huang Xiaolong bangkit dan terus melangkah masuk lebih dalam ke dalam gua. Beberapa jam kemudian, ia harus berhenti lagi untuk beristirahat guna bermeditasi, menenangkan energi dalam tubuhnya yang kembali kacau. Huang Xiaolong menyadari sesuatu yang aneh. Setelah bermeditasi, jiwa dan kekuatan spiritualnya justru lebih lelah dari sebelumnya. Huang Xiaolong berdiri dan meneruskan langkahnya lebih dalam. Suatu hari berlalu dengan cara yang sama. Di penghujung hari, ketika Huang Xiaolong berhenti untuk beristirahat di tubuh patung Buddha, ia merasa pusing, napasnya tidak teratur. Bahkan, ia sedikit terengah-engah. Ia bergegas untuk bermeditasi dan menelan pil obat untuk memulihkan diri. Tetapi menelan pelet obat tidak berpengaruh pada jiwa dan kekuatan spiritual. Pelet obat yang dimilikinya juga untuk memulihkan ki pertempuran dan kekuatan internal. Kali ini, ia menghabiskan sepanjang malam untuk menenangkan energi kacau di dalam dirinya. Huang Xiaolong membuka matanya setelah semalam, bahkan lebih lelah dari sebelumnya, sehingga ia tidak ingin bergerak. Tidur, ia hanya ingin tidur. Huang Xiaolong sangat ingin menutup matanya dan tidur selamanya, tidak bangun. Apa yang terjadi? Kesadaran Huang Xiaolong tiba-tiba tersentak. Patung Buddha. Itu patung Buddha. Huang Xiaolong teringat dan terkejut menemukan akar penyebab masalahnya ini. Tubuh patung Buddha tersebut memanifestasikan tekanan spiritual yang tak terlihat dan tekanan spiritual tak terlihat inilah yang menyebabkan jiwa dan kekuatan spiritualnya terasa sangat terkuras. Meskipun dia menemukan penyebabnya, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika ia terus menyelami lebih dalam, jiwa dan rohnya mungkin tidak akan mampu menahan tekanan spiritual tak kasat mata yang ditunjukkan oleh patung-patung Buddha ini dan akan hancur. Pada saat itu, ia akan berakhir menjadi orang gila, karena bahkan ahli alam Sein tidak dapat menyembuhkan roh yang terluka. Huang Xiaolong memeriksa pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut dalam tubuhnya, ketiga harta surgawi itu semuanya diam. Ketika Huang Xiaolong memasuki paviliun suci untuk mencari mutiara jiwa absolut, kadang-kadang masih ada reaksi dari pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa, namun kali ini, tidak satu pun dari 3 harta karun surgawi di dalam tubuhnya menunjukkan reaksi apapun. Apakah dugaan Zhao Su salah? Pikir Huang Xiaolong dalam hati. Zhao Su membuat kesimpulan berdasarkan kitab suci Buddha kuno yang diperolehnya. Jika asumsi Zhao Su salah, maka perjalanan ke Kekaisaran Buddha terberkati ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Tanpa Gunung Sumi yang saleh, rencana Huang Xiaolong untuk maju ke Ordo ke-10 Xiantian dalam kurun waktu 6 tahun tidak mungkin. Lupakan Ordo ke-10 Xiantian, dia masih jauh dari menembus Ordo ke-7 Xiantian. Pada saat ini, Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya ke sekelilingnya. Saat ia mencoba merasakan sekelilingnya, ia melihat arus energi misterius, sangat lemah dan hampir tidak terlihat jika seseorang tidak memperhatikan, mengalir di gua Buddha.
Jika bukan karena Huang Xiaolong dengan hati-hati menyebarkan indera spiritualnya, itu tidak akan diperhatikan. Energi misterius ini serupa dengan kekuatan agama Buddha dari altar Buddha terberkati, namun berbeda di saat yang sama. Huang Xiaolong mencoba memasukkan energi misterius ini ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan memurnikannya dan terkejut saat mendapati kelelahan dalam jiwa dan semangatnya pulih secara signifikan. Hasil ini membuatnya senang. Jika memang begitu, ia tidak perlu khawatir akan rusaknya jiwa dan rohnya saat memasuki gua itu lebih dalam. Setelah Huang Xiaolong menyerap dan memurnikan energi misterius itu, kelelahan yang ia rasakan dalam jiwa dan raganya pulih seolah-olah sedang dipelihara, sangat dekat untuk kembali ke bentuk puncaknya. Huang Xiaolong kemudian berdiri dan terus terbang lebih jauh ke dalam gua Buddha. Begitulah, 10 hari berlalu, istirahat dan lanjutkan, istirahat dan lanjutkan. 10 hari berlalu, namun harta surgawi tidak menunjukkan reaksi apapun. Dan Huang Xiaolong terkejut saat mengetahui bahwa dalam 10 hari terakhir, energi misterius di gua Buddha telah membantu jiwa dan kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat, bahkan meningkatkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada berlatih di medan perang kuno sambil menelan mutiara naga api, namun, Huang Xiaolong tidak dapat merasakan kegembiraan atas peningkatan kekuatannya. Sebaliknya, hatinya menjadi lebih berat karena masih belum ada reaksi sama sekali dari 3 harta karun surgawi. Dalam 10 hari terakhir, semua yang bisa dilihat matanya hanyalah lautan patung Buddha yang tak berujung, dan hanya patung Buddha. Zhao Su belum pernah masuk ke dalam gua Buddha, jadi sebelum masuk, Huang Xiaolong tidak tahu seperti apa tanah terlarang kekaisaran Buddha yang terberkati itu. Sekarang dia tahu. Meskipun peluangnya tampak semakin menipis dari hari ke hari, Huang Xiaolong tidak mau meninggalkan gua Buddha begitu saja. Untungnya, tidak ada batasan waktu untuk tinggal di dalam gua Buddha, seperti waktu 1 bulan di pavilion suci. Dia bisa tinggal selama yang dia mau. Berkultivasi di gua Buddha juga bermanfaat, oleh karena itu, Huang Xiaolong tetap bertahan, menjelajah lebih dalam setiap hari. Sementara Huang Xiaolong berkelana lebih dalam setiap hari, di kantong ruang tertentu di dalam gua Buddha, hukum lama dan 7 penjaga lainnya mengamati pergerakan Huang Xiaolong. Sudah 10 hari berlalu, aku tidak menyangka anak ini bisa bertahan di dalam selama itu, bahkan masuk lebih dalam ke dalam gua. Terakhir kali Fan Chen, bocah itu, masuk ke dalam, berapa lama dia tinggal? Kalau tidak salah, seharusnya 15 hari, aku penasaran apakah bocah ini bisa melampaui itu. Dia benar-benar dapat memurnikan energi spiritual Buddhisme di dalam gua Buddha. Beberapa orang berbicara pada saat yang sama. Sebuah cahaya berkedip di mata Outlaw saat dia diam-diam mengamati siluet terbang Huang Xiaolong di dalam ruang gua Buddha. Anak ini sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam gua Buddha. Salah satu dari 8 orang itu tiba-tiba berkata. Mencari sesuatu. Outlaw merenungkan kata-katanya. 10 hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama. 20 hari setelah Huang Xiaolong masuk, 3 harta karun surgawi di dalam tubuhnya tetap tenang. Namun, Huang Xiaolong mendapatkan hasil panen yang berbeda. Setelah tidak melihat apapun kecuali patung Buddha selama 20 hari, ia terinspirasi dan menciptakan keterampilan pertempuran yang disebut telapak Buddha tanah. Terbang melewati banyak patung Buddha saat ia melanjutkan perjalanan ke bagian dalam gua Buddha, Huang Xiaolong mempraktikkan telapak Buddha tanah ciptaannya sendiri. Hanya ada satu gerakan untuk telapak Buddha tanah, namun, mirip dengan ratusan dan ribuan patung Buddha di gua Buddha, bentuknya juga sama banyaknya. Anak ini masih punya waktu luang untuk berlatih keterampilan bertarung di dalam gua Buddha. Dan itu, telapak tangan macam apa itu? Kelihatannya seperti salah satu keterampilan bertarung agama Buddha kita, tapi sangat aneh, aku belum pernah melihat yang seperti itu. 8 biksu berjubah kasaya mengamati Huang Xiaolong yang tengah berlatih telapak Buddha tanahnya dengan saksama, sambil berdiskusi di antara mereka. Dia mungkin menciptakan keterampilan pertempuran ini sendiri. Tatapan Outlaw tidak pernah lepas dari Huang Xiaolong saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara muram.